Don't make me tell you again. Halo semua, kembali lagi di channel aku. Kali ini aku mau membuat pizza ala rumahan. Jadi buat teman-teman semua boleh menyaksikan apa aja bahannya. Jadi bahan yang aku pergunakan ada 1 kilo tepung terigu protein tinggi. Ini aku menggunakan cakra kembar. Terus aku masukkan 200 gram gula pasir. Terus masukkan 20 gram ragi instan, ini bisa pakai merek apapun. Terus aku pakai 8 kuning telur supaya lebih empuk lagi ya. Dan aku pakai 500 ml susu cair, ini aku pakai susu UHT. Dan susunya aku menggunakan susu dingin ya. Dan kali ini aku menggunakan mixer dari Turbo EHM 9855 ya, yaitu mixer ProChef. Dimana mixer ini sangat kuat sekali buat ibu-ibu yang mau mencoba boleh. Dan ini aku menggunakan hooknya, terus aku pasang. Dan ini aku menggunakan speed 3 untuk mengaduk ininya ya. Jadi mixer turbo ini banyak sekali nih bun keunggulannya. Selain dari lampu LED, terus ada lampu yang menyorot ke adonan, plus ada timernya juga. Dan ini memiliki jaminan garansi 3 tahun. Nah, bisa dilihat dari proses pengadukannya sangat gampang sekali. Jadi kita nggak perlu menggunakan tangan lagi. Jika di rumah tidak mempunyai mixer, teman-teman semua bisa mempergunakan tangan untuk mengaduknya. Nah, kita aduk hingga setengah kalis. Nanti jika sudah setengah kalis, lalu kita masukkan bahan berikutnya. Nah, kali ini aku nggak perlu untuk ngaktifin raginya lagi ya, karena ragi ini aku baru beli, jadi aku nggak perlu aktifin lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman semua di rumah mempunyai ragi dan takut raginya itu masih aktif atau enggak, boleh diaktifkan dulu dengan cara campur dengan 100 ml air hangat, lalu kita aduk, campur dengan 1 sendok gula pasir. Aduk-aduk lalu kita diamkan hingga berbuih atau berbusa ya, sekitar 5-10 menit. Nah, sekarang adonannya udah setengah kalis, lalu kita masukkan menteganya. Dan ini aku menggunakan 200 gram mentega. Ini aku pakai mentega merek Blue Band. Jadi teman-teman bisa menggunakan merek Blue Band atau merek apapun juga, dan tambahkan sedikit garam ya supaya rasanya lebih enak lagi. Nah, tipsnya di sini kenapa saya masukkan menteganya pada saat adonan udah setengah kalis, supaya raginya masih tetap aktif, karena mentega itu dan garam bisa membunuh ragi jika dimasukkan secara bersamaan. Nah, setelah itu kita aduk lagi hingga kalis ya, sekitar 15-20 menit. Nah, ngomong-ngomong tentang mixer ProChef dari Turbo, mixer ProChef ini memiliki 8 tingkat kecepatan dan bodinya terbuat dari metal sehingga lebih kuat pastinya. Dan juga terdapat petunjuk penggunaan untuk masing-masing pengaduk ya di bagian depannya. Jadi kalau misalkan kita mau membuat adonan kering, adonan ringan ataupun berat, itu sudah ada keterangannya di depannya. Jadi kalau misalkan kita mau mengaduk adonan kalis, speed yang digunakan cukup speed 1-3. Itu bisa menggunakan speed 1 atau 2 atau 3, yang penting maksimal di 3. Nah, setelah kalis lalu kita matikan mesinnya dan kita angkat mixer dan kita lepas untuk pengaduknya untuk melepas boulnya. Dan untuk melepas boulnya tinggal putar ke depan dan lalu kita angkat. Dan sekarang kita tuang adonannya. Nah, adonannya ini udah kelihatan kalis ya. Jadi sekarang kita tinggal bagi adonan dan setelah itu kita bulat-bulatkan. Dan kita diamkan selama 30 menit dengan suhu ruang. Nah, kalau misalkan di ruangan teman-teman semua menggunakan AC, itu bisa lebih lama karena dia kondisinya lebih dingin. Tapi kalau misalkan di rumah tidak ada AC, which is lebih cepat, sekitar 30 menit dia sudah mengembang ya. Nah, sekarang kita bulatkan dulu, setelah itu baru kita diamkan. Bisa menggunakan wadah lagi dan kita tutup dengan kain ataupun plastik wrapping. Setelah kita diamkan selama 30 menit, lalu kita pipihkan adonan. Aku menggunakan alat ini. Nah, aku pipihkan
Nah, untuk mengukurnya teman-teman bisa menggunakan loyang bulat ataupun loyang segi empat ya. Nah, kebetulan aku menggunakan loyang seperti ini. Jadi ini aku udah olesin mentega dan habis itu aku olesin tepung terigu supaya nggak lengket. Lalu kita tuangkan adonannya yang sudah kita pipihkan ke dalam loyang tersebut. Nah, lalu kita rapikan dan benar-benar supaya semua loyangnya sudah tertutup dengan adonan sehingga nanti bentuknya bisa bulat rata. Lalu aku tuang mayones. Nah, ini aku menggunakan mayones yang rasanya pedas ya. Tapi kalau misalkan teman-teman gak suka, bisa diganti dengan saus tomat atau saus sambal. Nah, setelah itu lalu kita ratakan ke semua bagian adonan pizza ya. Nanti kalau sudah rata, baru kita masukkan bahan-bahan yang lainnya. Nah, toppingnya di sini aku menggunakan beef ya. Jadi aku udah beli semuanya toppingnya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak mau beef, bisa digunakan dengan tuna ataupun yang lainnya. Tapi di sini aku menggunakan beef. Nah, aku masukkan semuanya hingga rata. Kemudian aku tambahkan paprika yang sudah dipotong-potong. Nah, di sini aku menggunakan paprika yang berwarna hijau supaya lebih terang warnanya. Lalu aku tambahkan keju cheddar. Ini aku keju yang sudah aku siapkan, udah aku potong-potong kecil, lalu aku taburin di atasnya supaya lebih enak lagi. Jadi aku pakai keju cheddar supaya hasilnya lebih malty dan lebih enak. Lalu aku tambahkan keju mozzarella supaya pada waktu nanti dipanggang kejunya benar-benar meleleh dan waktu digigit enak banget. Nah, ini aku kasih keju mozzarella yang udah aku potong-potong, taruh di atasnya hingga rata. Optionnya di sini kalau misalkan teman-teman gak suka dengan keju ataupun nggak mau pakai keju, bisa diganti dengan sosis ataupun dengan bakso. Jadi bisa diganti toppingnya sesuai dengan selera teman-teman semua. Mau dipakai bakso bisa, sosis bisa, tuna, ayam ataupun yang lainnya. Dan aku kasih mayones lagi di atasnya supaya rasa pedasnya benar-benar kerasa. Nah, sudah siap deh. Sekarang tinggal kita panggang. Nah, sekarang kita panggang menggunakan oven. Nih ovennya aku udah panaskan dulu ya. Jadi aku panggang pizzanya di tengah-tengah dengan menggunakan suhu 160 derajat dengan api atas bawah selama 30 menit. Jadi nanti selama 30 menit kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini dia video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta komennya ya. Dan sampai ketemu lagi di video kita berikutnya. Terima kasih.